Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sikap. Pengertian sikap menurut para ahli. Yang pertama menurut Samo dalam Sarwono 2000 mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi, disposition to react secara positif atau revolubly dan secara negatif atau antavorably terhadap objek-objek tertentu. Kemudian menurut Sutarno 1994, sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu, artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses dan komponen sikap. Sikap seseorang terhadap satu objek atau subjek dapat berupa positif atau negatif. Manifestasi sikap terlihat dari tanggapan seseorang, apakah ia menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap objek atau subjek tersebut. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu komponen respons evaluatif kognitif, komponen respons evaluatif afektif, dan komponen respons evaluatif perilaku. Komponen respons evaluatif kognitif merupakan gambaran tentang cara seseorang dalam mempersepsi objek, peristiwa, atau situasi sebagai sasaran sikap. Komponen ini yaitu berupa pikiran, keyakinan, atau ide seseorang tentang suatu objek. Yang kemudian ada komponen respons evaluatif afektif, adalah perasaan atau emosi yang dihubungkan dengan suatu objek sikap. Perasaan atau emosi tersebut meliputi kecemasan, rasa kasihan, benci, marah, cemburu, ataupun suka. Yang ketiga ada komponen respon evaluatif perilaku, adalah tendensi untuk berperilaku pada cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan sikap ada 2, yaitu faktor intern yang berasal dari individu itu sendiri, kemudian faktor ekstern yang berasal dari luar individu. Menurut Sharif, sikap itu dapat diubah atau dibentuk apabila terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia. Kemudian adanya komunikasi, yaitu hubungan langsung dan satu pihak. Materi selanjutnya yaitu hubungan sikap dengan perilaku. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku dari individu itu tersebut. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri terhadap respon yang diungkap. Kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor bawaan dari lingkungan sehingga menimbulkan tingkah laku. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Pengaruh perilaku dan sikap belajar peserta didik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Jali, yaitu dalam proses belajar banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Jadi, seandainya sikap dan kebiasaan itu tidak dilatih dan dikembangkan sedini mungkin dalam pendidikan, maka tujuan pendidikan dan pengajaran akan sulit dicapai. Menurut beberapa kelompok ahli, dalam perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan. Yang pertama, kebiasaan. Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaannya akan berubah. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan respon menggunakan stimulus yang berulang. Pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan karena proses penyusutan inilah yang baru dan menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, pengaturan penyelesaian kegiatan belajar. Yang kedua yaitu keterampilan. Davis menjelaskan keterampilan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Yang ketiga yaitu berpikir asosiatif.
Menurut Sarwono, berpikir asosiatif adalah proses berpikir di mana suatu ide menstimulus timbulnya ide baru. Yang keempat yaitu berpikir kritis. Johnson berpendapat bahwa berpikir kritis berarti proses mental yang efektif dan handal digunakan dalam mengerjakan pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia. Pengertian motivasi. Motif merupakan daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri individu untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Certain, motif adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. Materi yang terakhir yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Motivasi belajar bergantung pada teori yang menjelaskannya, dapat merupakan konsekuensi dari penguatan suatu ukuran kebutuhan manusia, suatu hasil dari disonan atau ketidakcocokan, suatu atribusi dari keberhasilan atau kegagalan, atau suatu harapan dari peluang keberhasilan. Motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan atribusi. Tujuan motivasi secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuannya tersebut.